Sistem kepercayaan Batak. Mayoritas orang Batak beragama Kristen Protestan, Katolik dan sebahagian lagi beragama Islam. Selain itu, ada pula masyarakatnya yang menganut kepercayaan tradisional seperti agama Malim dan animisme. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penganut kepercayaan tradisional semakin berkurang. Sebelum Kristen dan Islam masuk ke tanah Batak abad 19, jauh sebelumnya sudah ada kepercayaan yang dianut orang-orang Batak sebagai sebuah agama yang menjadi landasan hidup mereka. Kepercayaan asli orang Batak ini disebut Parmalim atau Ugamot Parmalim, agama Parmalim. Keyakinan yang mereka pegang mengandung nilai-nilai religius yang luhur dan mulia, iaitu kehidupan yang harmonis dengan sesama manusia dan kepada Sang Pencipta. Asal-muasal kata Parmalim adalah dari kata Malim yang artinya kesucian serta hidup untuk saling mengiyomi dan memuliakan Opu Namula Jadi Ne Bolon atau Debata, Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Jadi Parmalim adalah orang-orang yang mengutamakan kesucian hidup. Mereka menyembah Opu Namu Jadi Nabolon. Siapakah dia ini dalam kepercayaan Parmalim? Dia adalah Tuhan Pencipta alam semesta yang tak berwujud dan manusia tidak bisa bertemu dengannya. Jadi untuk menghubungkan manusia dengan Pencipta itu, maka diutus seorang Parhitian, perantara, iaitu Raja Sisingamangaraja yang juga dikenal dengan Raja Nasiak Bagi. Raja Nasiak Bagi merupakan sebutan terhadap kesucian, Hamalimon dan juga semua jasa-jasanya hingga akhir hayatnya dalam mengiyomi bangsa Batak. Nasiak Bagi juga sudah ditakdirkan untuk hidup menderita dan dia tidak kaya tetapi sama miskinnya dengan rakyatnya. Baginya hidup adalah pengorbanan. Ritual agama Parmalim saat ini pusat agama Parmalim terbesar ada di Desa Huta Tinggi, sekitar 4 km dari Kecamatan Lagu Boti Kaptoba Samosir. Saat ini penganut Parmalim mencapai sekitar 7.00 orang yang tersebar di 39 tempat di seluruh Indonesia. Seperti agama-agama lain, Parmalim juga memiliki rumah ibadah yang disebut Bel Pasogit. Parmalim tidak memakan daging babi dan anjing serta mengharamkan darah untuk dimakan. Mereka juga beribadah hari Sabtu dan hari itu merupakan hari keramat bagi mereka sehingga tidak boleh bekerja dan bepergian jauh di hari Sabtu. Di samping itu mereka juga mempercayai 44 Nabi yang menjadi utusan agama-agama lain. Dalam sistem kepercayaannya ini pun setiap suku memiliki caranya masing-masing. Walaupun terkadang ada beberapa hal yang mirip dalam prakteknya seperti memberikan sesajen, menyembah pohon, percaya kepada benda tetapi pada hakikat kepercayaannya setiap suku berbeza. Parmalim memiliki dua peringatan besar tiap tahun iaitu Sipaha Sada dan Sipaha Lima. Sipaha Sada adalah Tahun Baru Batak yang dimulai bulan Maret dan Sipaha Lima dilakukan saat bulan purnama antara bulan Juni dan Juli. Penganut Parmalim juga sangat mencintai lingkungan dan alam ciptaan Tuhan. Mereka dilarang menebang pohon. Namun jika harus menebang pohon, mereka harus menggantinya dengan menanam tunas baru. Mereka juga tidak boleh merusak tunas baru yang masih kecil. Dengan demikian mereka sangat menjaga kelestarian alam dan lingkungan kehidupan. Persepsi yang salah dan diskriminasi terhadap Parmalim bagi orang yang tidak mengenal Parmalim dengan baik. Mereka selalu dicap sebagai si pelih begu, penyembah setan. Padahal sesungguhnya mereka menyembah Opu Namula Jadi Ne Bolon, Tuhan Pencipta alam semesta. Akibat salah persepsi itu tidak jarang mereka dijauhi dan dibenci serta dianggap sesat. Di samping itu pemerintah juga turut berperan menyudutkan Parmalim ini dengan cara tidak mengakui keberadaan mereka sehingga dalam mengurus administrasi kependudukan mereka mengalami kesulitan seperti membuat akte lahir, akte nikah dan KTP. Hal ini menyebabkan banyak di antara mereka yang tidak memiliki administrasi kependudukan. Dalam pembuatan KTP kolom agama dikosongkan, hal ini menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan dan juga bersekolah. Dengan demikian umat Parmalim merasa bahawa mereka belum merdeka dari penjajahan sebab kebebasan mengekspresikan keyakinan mereka terhambat oleh pemerintah.
Seharusnya pemerintah mengiyomi kepercayaan yang mereka telah anut turun-temurun dari nenek moyang mereka jauh sebelum Indonesia ada. Kata-kata bijak Parmalim ini merupakan inti dari kepercayaan mereka yang luhur iaitu Mar pangkirimon du na mangoloi jala na mangulahun patik ni debata. Jala dapat na du sogot hangoluan ni tondi asing ni ngolu ni diri on artinya manusia yang mematuhi dan mengikuti ajaran garis miring hukum Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya akan memiliki pengharapan kelak. Ia akan mendapatkan kehidupan roh suci dan kekal. Konsep tentang penciptaan. Konsepsi tentang penciptaan orang Batak Toba mempunyai konsepsi bahawa alam ini dan seluruh isinya diciptakan oleh debata, ompong, mula jadi na bolon yang bertempat tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama lain sesuai dengan tugas dan tempat kedudukannya sebagai debata mulai jadi na bolon. Ia tinggal di langit dan merupakan maha pencipta sebagai penguasa dunia tengah. Ia bertempat tinggal di dunia ini dan bernama Silangun na bolon sebagai penguasa dunia makhluk halus. Ia bernama Pen na bolon. Selain daripada pencipta, debata mulai jadi na bolon juga menciptakan dan mengatur kejadian gejala-gejala alam seperti hujan kehamilan, sedangkan Pen na bolon mengatur setiap penjuru mata angin. Konsep tentang jiwa. Konsep tentang jiwa yang dikenal oleh orang Batak Toba adalah tondi. Tondi merupakan jiwa atau roh orang itu sendiri dan sekaligus juga merupakan kekuatan. Tondi diterima oleh seseorang itu pada waktu ia masih ada di dalam rahim ibunya dan demikian pula sahala atau sumangat. Demikian tondi itu juga merupakan kekuatan yang memberi hidup kepada bayi, calon manusia. Sedangkan sahala adalah kekuatan yang akan menentukan wujud dan jalan orang itu dalam hidup selanjutnya seperti halnya dengan sahala yang dapat berkurang atau bertambah. Tondi itu dapat pergi meninggalkan badan. Bila tondi meninggalkan badan untuk sementara maka orang yang bersangkutan itu sakit. Bila untuk seterusnya orang itu mati keluarlah tondi dari badan disebabkan kerana ada kekuatan lain, Sambaun, yang menawannya. Jadi sebelum agama Islam dan Kristen masuk ke tanah Batak, suku Batak Toba percaya bahawa roh atau tondi adalah tenaga yang menghidupkan segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk pohon, batu, besi, dan peralatan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ilmuwan di Johor, Warnik, tondi dalam animisme orang Batak Toba terdiri dari 7 jenis sesuai fungsinya iaitu sebagai berikut. 1. Tondi si gom-gom, roh yang tidak pernah meninggalkan tubuh yang ditempatinya, kecuali bila tubuh itu sudah tak bernyawa garis miring meninggal. 2. Tondi si jungjung, roh pelindung. 3. Tondi si palus-palus, roh jahat yang menyebabkan penyakit. 4. Tondi si bahota, roh yang memiliki daya cipta. 5. Tondi si palilohut, roh yang menjadikan seseorang kaya. 6. Tondi si parurut, roh pengasuh. 7. Tondi saudara, roh yang tidak menyatu dengan tubuh, tapi bergabung dengan plasenta dan turut dikuburkan. Jadi menurut falsafah orang Batak, setiap manusia memiliki tondi yang menentukan nasibnya. Tondi itu bisa bersikap bersahabat atau sebaliknya bermusuhan dengan tubuh yang didiaminya. Misalnya, walaupun orang berusaha agar tubuhnya gemuk, tapi bila tondinya menentukan harus kurus maka dia akan tetap kurus selamanya. Keadaan seseorang, baik kesihatan maupun kemampuannya, dianggap sebagai karunia tondi. Konsep tentang roh. Konsep tentang roh yang dikenal oleh orang Batak Toba adalah sahala. Menurut Kamus Bahasa Batak, Indonesia mengartikan sahala adalah sebagai karisma dan wibawa. Namun ada yang mengartikan bahawa sahala adalah merupakan roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Vergoewen memaknakan sahala sebagai daya khusus dari tondi, jiwa. Menurut kepercayaan agama Malim, sahala adalah roh suci yang bersumber dari debata mula jadi Nabolon yang diturunkan melalui bala bulan kepada seseorang manusia yang terpilih. Perlu kita ketahui bahawa semua orang memiliki tondi namun tidak semua orang memiliki sahala. Setiap orang yang memiliki sahala pastilah jumlah dan kualitasnya berbeza-beza.
Sebagai contoh, sahala dari seorang raja lebih banyak dan lebih kuat dari sahala orang biasa. Sahala itu dapat berkurang dan menentukan peri kehidupan seseorang. Berkurangnya sahala menyebabkan seseorang kurang disegani. Konsep tentang kematian. Begu adalah seperti tingkah laku manusia, hanya secara kebalikannya, iaitu misalnya apa yang dilakukan oleh manusia pada siang hari dilakukan begu pada malam hari. Orang Batak mengenal begu yang baik dan yang jahat sesuai dengan kebutuhannya. Begu dipuja dengan sajian, pelian. Begu juga dikenal sebagai makhluk roh dari orang yang telah meninggal. Di kalangan orang Batak Toba, begu yang terpenting ialah Sumangut Ni Ompu, begu dari nenek moyang. Kalau begu yang dulunya sebagai tondi menduduki tubuh manusia yang kaya, yang berkuasa dan yang mempunyai keturunan yang banyak, maka upacara untuk menghormatinya juga bersifat besar-besaran. Upacara seperti itu disertai dengan gondang, musik Batak dan dengan sajian yang disebut tibal-tibal yang ditempatkan di atas pangumbari. Beberapa golongan begu yang ditakuti atau dihormati orang Batak Toba adalah: 1. Sombaun, iaitu sejenis begu yang bertempat tinggal di pegunungan atau di hutan rimba yang padat, gelap dan mengerikan. Persombaunan. 2. Solobian, iaitu begu yang dianggap sebagai penguasa dari tempat-tempat tertentu dari Toba. 3. Silan, iaitu begu yang serupa dengan sombaun menempati pohon besar atau batu yang aneh bentuknya tetapi khususnya dianggap sebagai nenek moyang pendiri kuta dan juga nenek moyang dari marga. 4. Begu ganjang, iaitu begu yang sangat ditakuti kerana dapat dipelihara oleh orang agar dipergunakan untuk membinasakan orang-orang lain yang dibenci oleh si pemelihara tadi. Demikian sejarah Batak dan suku Batak dari sejarah hingga kebudayaannya oleh saya, Ernawati Wiwit Manurung, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Kota Batam. Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023.